Bab 1291. Aku teringat seseorang. Nathan Clark. Nicholas Mitchell hanya cocok menjadi jenderal yang perkasa. Nathan cocok menjadi panglima tertinggi. Setelah itu, dia memberikan obat ajaib itu kepada Raja Seon Timur. Meminta orang menganalisis bahan di dalamnya. Apakah bisa diproduksi secara massal? Dia tidak mempersulitmu. Bukan. Setelah Kirana masuk dia langsung bertanya. Tidak. Dia ingin aku cepat sembuh. Nathan tertawa. Nathan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh ya, mengapa aku tidak melihat kedua orang tuamu? Secara logika, ketika dia kembali dengan menggunakan kursi roda, keluarga Andersen dan Pramana pasti datang untuk menghalangi dia dan Kirana. Tampaknya kali ini sedikit tidak normal. Dia sudah lama tidak melihat mereka. Memang agak aneh. Kakak ipar tertua mengalami kecelakaan mobil. Mereka terlalu sibuk dengan itu. Kata Kirana. Kemarin lusa, Matteo pergi balapan dengan seseorang dan mengalami kecelakaan mobil. Kabar yang mereka dapatkan lukanya sangat parah. Beberapa organ rusak parah. Matteo memiliki posisi yang sangat penting dalam keluarga Pramana. Semua orang sibuk menangani masalah ini. Mereka tidak ada waktu mengurusi Nathan. Oh, benarkah? Itu hal yang bagus. Nathan tertawa. Kirana tertawa dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak memiliki kesan baik pada kakak ipar tertuanya. Tapi ini merupakan hal bagus. Tidak ada yang akan mengganggu hidup mereka. Di luar unit perawatan intensif rumah sakit terbaik di South Memphis, Mulan dan kakek dari Matteo menunggu dengan cemas. Kondisi Matteo sangat buruk. Dia sudah berada di unit perawatan intensif selama 2 hari 2 malam. Ini merupakan sebuah pertanda bahaya. Molly sangat gelisah hingga berkeringat. Mereka menggunakan dana yang sangat besar mengundang tim pakar medis untuk mengobati Matteo. Saat ini, para pakar baru saja menyelesaikan pertemuan dan datang ke tempat tersebut. Dokter Karman, bagaimana kondisinya? Tanya Dennis Pramana. Pakar Iwan Karman menggelengkan kepalanya. Kondisinya sangat kritis. Organ tubuh rusak parah. Perlu segera ditransplantasi. Kalau begitu lakukan. Tunggu apa lagi? Kata Molly. Tapi tidak ada organ yang cocok di inventaris rumah sakit. Masih diperlukan 1 buah ginjal. Kata Iwan Karman. Kalau begitu transfer dari tempat lain. Atau lihat apakah ada yang bisa mendonor. Kami bisa membayar biayanya. Mulan dan yang lainnya menjadi cemas. Iwan Karman menggelengkan kepala. Ini bukan masalah uang. Benar-benar tidak ada penyediaan. Dan jika memindahkan dari tempat lain, waktunya tidak cukup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekelompok orang terjerembab dalam kebingungan. Saling memandang. Tidak tahu harus berbuat apa. Ada satu cara. Jika ada orang yang mendonorkan ginjal, itu adalah cara terbaik. Jika bisa mengambilnya langsung dan menggunakannya, kemungkinan keberhasilan operasi sangat tinggi. Iwan Karman memandangi kerumunan. Ini. Sekarang semua orang ragu-ragu. Tidak ada kegigihan hati seperti sebelumnya. Jika donor darah, maka semua orang bersedia. Tapi siapa yang mau mendonorkan ginjal? Mungkin orang tua Matteo pun tidak bersedia. Keluarga Pramana lebih tidak mungkin lagi. Semua orang hanya bisa saling memandang. Tidak ada yang bersuara. Iwan Karman tampak tak berdaya. Baiklah, kalian diskusikan dulu. Pikirkan siapa yang dapat mendonorkan ginjal. Waktu kita tidak banyak. Aku akan memberi kalian waktu 6 jam. Setelah pakar Iwan Karman pergi, semua orang meledak. Mereka berdiskusi dari mana menemukan pendonor ginjal. 6 jam rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak ada yang akan mendonorkan ginjal kecuali orang yang sangat membutuhkan uang. Agar operasi berhasil, mereka membutuhkan ginjal yang bagus. Lebih baik dari pemuda yang kuat. Orang tua Matteo berkata, Besan, apa keluarga Pramana memiliki pemuda yang cocok? Tidak ada. Tidak ada. Mulan langsung menolak. Pada saat ini, Molly tiba-tiba berteriak. Aku teringat seseorang, Nathan Clark. Bab 1292. Nathan ditangkap. Begitu Molly mengingatkan, semua anggota keluarga Pramana mengingatnya, mata mereka berbinar. Ya. Mengapa mereka tidak mengingat Nathan? Semua orang tahu berita kembalinya Nathan. Hanya tidak ada waktu untuk mengurusnya.
Molly segera berkata, meskipun Nathan masih hidup, namun dia cacat dan membutuhkan kursi roda seumur hidup. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Apa bedanya jika salah satu ginjal hilang? Mulan mengangguk, ya. Ginjal sangat penting dan sangat diperlukan bagi orang normal. Tapi bagi orang cacat seperti Nathan, tidak terlalu berguna. Ya, dia memang sudah cacat. Organnya tidak penting baginya. Kita hanya butuh satu ginjal, sisakan satu untuknya. Tidak akan berpengaruh apa-apa padanya. Dennis berkata dengan tegas. Kata-katamu benar. Kurang satu ginjal memang akan menurunkan kualitas hidup, tubuh akan semakin lemah dan tidak bisa bekerja. Tapi Nathan adalah orang yang sudah cacat, kehilangan satu ginjal tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Ya, Nathan adalah orang yang paling cocok. Mengambil satu ginjal darinya bisa menyelamatkan Matteo. Semua orang setuju, jadi mereka memutuskan Nathan sebagai kandidat. Keluarga Matteo sangat gembira. Matteoku bisa diselamatkan. Molly bahkan lebih gembira, aku akan segera pergi ke Arnemia. Membawa Nathan kembali, dan segera lakukan operasi. Tapi apa kalian memikirkan sebuah pertanyaan, apa Nathan akan setuju? Theodore mengajukan pertanyaan. Dia? Apa dia bisa mengambil keputusan untuk masalah ini? Apa dia punya hak? Mulan mendengus dingin. Ya, benar. Nathan tidak memiliki hak untuk memutuskan masalah ini. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Apa orang cacat masih memiliki hak untuk berbicara? Masalah terbesar dalam hal ini adalah Kirana. Jika dia tahu, dia tidak akan menyetujuinya sama sekali. Seseorang menyebutkan poin terpenting. Kirana merupakan poin paling penting. Sedangkan Nathan, dia hanyalah alat di mata mereka. Hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Begini saja, kita sembunyikan dari Kirana, diam-diam membawa Nathan dan langsung mengambil ginjalnya. Jika nanti Kirana mengetahuinya, Kirana pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Molly menyarankan. Ya, itu ide yang bagus. Begini, kalian segera pergi ke Arnemia dan membawa Nathan kembali. Perintah Mulan. Molly membawa sebagian orang menuju ke Arnemia dengan cepat. Setelah sampai di kediaman mereka, Nathan sedang sendirian. Ini membuat Nathan terkejut. Apa yang mereka lakukan di sini? Ayo, lakukan, bawa dia pergi. Molly memberi perintah, pria kekar yang datang bersamanya mengangkat Nathan dan kursi rodanya, dan segera dimasukkan ke dalam mobil. Dalam kegelapan, Raja Seon Utara dan yang lain ingin bergerak, tetapi mereka melihat gerakan tangan Nathan. Mereka mengikuti diam-diam. Nathan tidak melawan dan membiarkan mereka membawanya pergi. Untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Dengan membawa Nathan, Molly melaju kencang karena takut menunda waktu, dia tidak ingin menyiakan waktu bahkan sedetik pun. Dengan cepat, Nathan sampai rumah sakit. Molly sudah meminta pihak rumah sakit untuk mempersiapkan sebelumnya, begitu Nathan tiba, operasi langsung dimulai. Jadi Iwan Karman dan para pakar medis telah menunggu Nathan. Dokter Karman, orangnya sudah tiba, tolong segera mulai operasinya. Molly mendorong Nathan ke depan semua orang. Iwan Karman mengangguk. Ya, keputusan kalian memang cukup cepat. Kemudian, Iwan Karman menatap Nathan dan bertanya, Tuan, apakah Anda secara sukarela mendonorkan ginjal untuk menyelamatkan Tuan Matteo? Apa? Mendonorkan ginjal? Nathan menatapnya tak percaya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bersambung.